Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Didukung oleh Pemirsa, pemerintah pusat resmi akan memberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di wilayah Jawa Bali. PPKM mikro darurat akan dilaksanakan selama 2 minggu dimulai pada 3 Juli 2021 termasuk ibu kota Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Gemma Tanjung dari Jakarta. Gemma, apa bentuk aturan yang akan diberlakukan pada PPKM darurat di DKI Jakarta dan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta terkait dengan vaksinasi anak? Ya, selamat siang Eva dan juga pemirsa. DKI Jakarta secara resmi akan melaksanakan PPKM mikro darurat pada tanggal 3 Juli hingga tanggal 20 Juli 2021. Tadi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa sudah melakukan koordinasi secara intensif kepada seluruh pihak, baik itu Menteri Maritim dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi penanggung jawab terhadap PPKM mikro dan juga sejumlah lembaga lainnya seperti Polda Metro Jaya, kemudian juga ada Pangdam Jaya yang akan dilibatkan dalam pengetatan selama dilaksanakannya PPKM mikro sejak tanggal 3 Juli esok. Adapun sejumlah draft aturan yang akan dilaksanakan pada PPKM mikro adalah pembatasan kegiatan masyarakat seperti pelaksanaan bekerja, di mana nantinya work from home akan diketatkan lagi, di mana seluruh perusahaan non-esensial akan dilaksanakan WFH sebesar 75%, dan juga untuk perusahaan esensial ini dapat beroperasi sebanyak 50% pegawainya. Lalu juga untuk sejumlah tempat umum seperti tempat perbelanjaan ini masih akan dibuka, tetapi jam operasional akan dibatasi menjadi hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Begitu pula dengan tempat umum seperti restoran juga akan ditutup pada pukul 5 sore dan diperbolehkan untuk melakukan pesan antar hingga pukul 8 malam. Adapun tempat-tempat publik lainnya seperti taman dan juga tempat wisata akan ditutup selama PPKM mikro darurat, dan juga untuk tempat ibadah ini juga akan ditutup dan juga ditiadakan untuk ibadah bersama di kawasan DKI Jakarta. Kemudian juga untuk kegiatan seni budaya dan juga olahraga yang memicu adanya kerumunan akan ditutup sementara selama PPKM mikro, dikarenakan memang tujuan dari PPKM mikro darurat ini adalah untuk mengurangi angka kasus harian COVID-19 menjadi kurang dari 10.000 kasus per harinya. Kita ketahui bahwa tanggal 30 Juni kemarin kasus harian COVID-19 di Indonesia mencapai 21.000 dan di DKI Jakarta sendiri ini mencapai angka 7.680 kasus per harinya. Sedangkan untuk bed occupancy rate di DKI Jakarta sendiri sudah mencapai 93% dengan keterisian ICU sudah mencapai 87%. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan angka libur Natal tahun baru pada tahun lalu, di mana tahun lalu merupakan rekor untuk angka COVID tertinggi, tapi untuk saat ini memang angka COVID-19 semakin mengalami kenaikan sehingga PPKM mikro dilaksanakan di kawasan DKI Jakarta. Dan untuk vaksinasi sendiri, pihak DKI Jakarta tetap akan menggencarkan vaksinasi, di mana untuk hari ini Kemenkes RI sudah mengeluarkan izin untuk vaksinasi anak usia 12 hingga 18 tahun ke atas, dan di DKI Jakarta sendiri sudah dilaksanakan tepatnya di SMA Negeri 20 Jakarta di kawasan Sawah Besar. Tadi Gubernur Anies Baswedan mengatakan bahwa anak yang akan divaksin di DKI Jakarta memiliki target yaitu 1,3 juta anak, dan untuk target harian vaksinasi untuk seluruh usia, tadi pihak Dinkes mengatakan bahwa akan menaikkan target dari 100.000 menjadi 300.000 orang per harinya, sehingga vaksinasi anak ini diharapkan dapat menambah sasaran untuk vaksinasi COVID-19 dan juga memberikan kekebalan imun tubuh bagi seluruh anak, mengingat juga untuk PPKM mikro ini memang tidak diperbolehkan lagi untuk sekolah tatap muka, dan seluruh sekolah 100% akan dilaksanakan secara daring, sehingga walaupun begitu Gubernur DKI Jakarta tetap akan menekan agar seluruh anak di DKI Jakarta mendapatkan vaksinasi COVID-19, dan ini juga akan melibatkan pihak Dinas Pendidikan, dikarenakan seluruh anak yang mendapatkan vaksin ini akan dilaksanakan di sekolah-sekolah tempat mereka terdaftar untuk belajar, sehingga akan memudahkan pendataan ketika nantinya sudah akan melaksanakan vaksinasi COVID-19. Untuk hari ini sudah ada 100 anak yang terdaftar untuk vaksinasi dan dibagi menjadi 4 kloter, di mana satu kloter ini hanya akan diikuti oleh 25 anak untuk mengurai adanya kerumunan di
lokasi vaksin, sehingga untuk keesokan harinya ini diharapkan akan bertambah sentra-sentra vaksin untuk anak dan juga mencapai target yaitu 1,3 juta anak akan divaksinasi COVID-19 di kawasan DKI Jakarta. Eva. Saat ini kita baru memvaksin untuk anak usia 12 sampai dengan di bawah 18 tahun. Jadi 12 sampai 17 yang divaksin. Targetnya seluruh anak di Jakarta. Ada jumlahnya 1,3 juta anak di Jakarta. Ya, demikian Eva, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Gemma Tanjung untuk informasi Anda.